pada kawan-kawan dari Botek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kapus, Ibu Dr. Dewi, dan juga ibu-ibu semuanya. Tujuan kami ini sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Jambi, sebetulnya saya Ibu Vivi Yanti Dewi, dosen jurusan keperawatan Poltekkes Jambi. Kebetulan di sini ada mahasiswa kami ya yang sedang kuliah, Reni, Lili, Eka, kalau nggak salah itu satu lagi saya juga lupa. Nah, ada 4 orang. Ya, yang sebentar lagi insya Allah akan melaksanakan UKOM mereka. Jadi mereka kayak sibuk bimbel juga sekarang. Jadi, dan kami sebenarnya bertiga, yang satu lagi Bu Wakil Direktur 3 kami. Kebetulan baru tiba karena tadi membawa orang tuanya berobat dulu. Satunya lagi Bu Erna Heriani harusnya juga hadir, tapi anaknya kebetulan jadwal transfusi darahnya ini kan Ibu Gusti Lestari Andayani, Bu Wakil Direktur. Jadi di sini juga disebutkan bahwa intervensi kepada keluarga dengan balita stunting yang pada tahun dulu itu memang hanya berupa konseling ya, dan penyuluhan serta demo masak MPASI kalau tidak salah ya, saya yang baru tahun kemarin di Posyandu dari Puskesmas. Kemudian ternyata alhamdulillah tahun ini sudah banyak. Saya dan tim dengan Ibu Gusti juga sudah membuat ada modul tentang deteksi dini dan perawatan pada balita stunting yang tahun ini sedang diuji efektivitasnya di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi mungkin nanti dengan buku ini juga bisa menambah pengetahuan daripada ibu balita stunting. Cuma sasarannya ternyata bukan hanya ibu balita stunting, walaupun itu yang menjadi prioritas. Selain dari petugas puskesmas juga nanti ada kader posyandunya yang kami minta yang menjadi sasaran kegiatan kami. Kemudian kemarin saya dapat informasi sekitar hampir 20 ya. Iya di Moras. Sekitar 20. Jadi mungkin nanti pada pertemuan berikutnya Ibu, setelah nanti kita koordinasi lagi dengan kepala desa, kita mungkin ke Ibu Kader, para Ibu Kader. Biasa Kader itu ibu-ibu ya, Kader ibu-ibu dan ke keluarga balita stuntingnya langsung. Mungkin saya, kalau berdasarkan informasi Ibu tadi, saya juga berarti harus berwawancara lagi, mungkin menggali data dari Bapak Kepala Desa, apa-apa saja yang sudah dilaksanakan untuk tahun ini dari Pemda, sehingga nanti mungkin bisa kami sinkronkan dengan kegiatan yang akan kami laksanakan pada saat turun ke desa. Seperti itulah, itu garis besarnya mungkin Ibu. Seperti yang saya bilang juga kepada Rima, karena Rima sendiri sudah ahli gizinya ya di sini ya. Ini sebenarnya kalau sama dengan mengajarin buaya benang kalau untuk petugas-petugas kesehatannya, karena ya. Jadi mungkin saling bantu kadang-kadang, karena saya sendiri walaupun memang ada basic gizi tapi tidak sampai mendalamnya. Jadi kalau ada informasi-informasi yang untuk memperkaya kegiatan kami ini juga kami mohon bantuannya. Nah, kita koordinasi nanti dengan kepala desa kapannya lagi. Untuk yang pertama pasti kader dulu. Jadi nanti kader kan pasti akan menghubungi ibu-ibunya. Nah, bentuk kegiatannya apa Bu? Langsung beli jadi gue ada itu video nanti kan mau. Jadi mungkin jelaskan secara umum baik biar kami juga komunikasi. Promosi kesehatan gitu ya. Rencananya dibentuk desa peduli stunting itu di desa Swasembako karena yang alasan yang tadi. Iya. Bentuk kegiatan yang direncanakan dari kegiatan ini apa Bu? Yang secara umum aja jadi kami jelas kita membentuk menambah pengetahuan prokes ya, secara promosi kesehatan, kemudian baik kepada kader
sasarannya kader. Ya, kader dan ibu balita stunting itu sendiri. Ibunya. Ya. Mana? Kita berapa kasus harus baru? Sampai saat ini 7, tinggal 7. Nah ini Bu, ini sebenarnya ada nih sih, cuman itulah tadi. Iya. Jadi ada pemberian materi tentang perawatan balita stunting itu sendiri, kemudian materi home care pada balita stunting, kemudian juga pelatihan caregiver keluarga balita stunting, biasanya ini untuk kader dan aparat desa. Selain kader juga nanti ada aparat desa dan tentang materi tentang home care balita stunting. Kemudian untuk keluarga balita stuntingnya ya, caregiver training untuk keluarga dengan balita stunting. Iya, silakan. Mungkin itu ada izin untuk perkenalkan. Izin saya selamat datang. Saya Bu Lestari Handayani. Kebetulan juga tim dari BPI dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan ini. Di Desa desa ini bersinergi dengan berbagai komponen yang ada di desa dengan petugas kesehatan. Itu yang pertama yang kami sampaikan, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan ini bukan hanya satu kali kegiatan, namun kami juga bersama-sama dengan komponen yang kami sebutkan tadi, ada petugas kesehatan, kemudian dari desa, kemudian ada kader dan ada dari keluarganya, sehingga dengan bersinerginya kita bersama itu kami berharap ada satu desa yang dibentuk sebagai peduli stunting, karena dikerjakan bukan hanya kami langsung kepada sasaran, tetapi juga bersama-sama dengan komponen lainnya gitu. Jadi nanti ada beberapa tahap Bu. Yang tahap pertama ini kami bertemu dengan ibu-ibu petugas kesehatan, menyampaikan rencana kegiatan dan juga tadi minta masukan dari ibu-ibu bahwa perencanaan kami seperti tadi kan kami sudah merencanakan, tetapi mungkin ada yang sudah dilakukan gitu kan, sehingga kita bisa nanti bersama-sama mengikuti yang sudah, kemudian akan kami dampingi juga dengan yang belum dikerjakan. Itu maksudnya Ibu. Kemudian setelah dari petugas kesehatan kami juga akan bertemu dengan dari pihak desa ya, karena nanti pihak desa yang akan memberikan informasi mengenai keluarga, tentu alamat dan sebagainya itu dari desa, dan juga dari kader dan nanti baru bertemu dengan sasaran, sehingga tahap-tahap itu tadi Bu yang akan kita lakukan. Dan yang disampaikan oleh Bu Pipi tadi adalah materi-materi yang akan diberikan berupa pendampingan kepada keluarga stunting tersebut. Harapannya tadi bahwa setelah ini terbentuk desa peduli stunting dan semua yang ada komponen-komponen tersebut terlibat dalam pelaksanaan untuk menurunkan stunting tadi atau perawatan ya, karena kita lebih ke perawatan ya Bu Pipi ya. Jadi yang sudah stunting kita beri pendampingan bagaimana perawatannya dengan modul yang sudah kita siapkan di tahun sebelumnya. Mungkin itu penjelasan singkat tadi Bu dari apa yang tidak bisa dipaparkan dari slide-nya Bu Pipi ya Bu. Itu terima kasih. Mungkin nanti bisa juga kami minta masukan dari ibu-ibu semua mengenai pelaksanaan rencana kegiatan yang akan kami lakukan ini. Terima kasih Bu Pipi. Ibu silakan. Iya, yang kapus. Nah, alhamdulillah. Iya, izin Bu Kapus tadi lupa ini siapa yang ada di depan saya. Nanti Bu, kita punya program pendukung mencegah stunting, puskesmas, terus ada desa juga, stunting, kita sektor, kita program pencegahan stunting kita punya seperti kegiatan itu pemberian KBT saat aja, nanti lintas programnya bisa ini KS-nya, jadi kan pencegahan ya. Dari kehamilan kita ada kelas hamil, dari remajanya juga ya Ibu ya. Iya. Terus pemeriksaan feses, cacingan, pencegahan stunting itu risiko. Terus itu
balita, posyandu, rutin, terus rumahnya, rumah, jadi pemberian PMT, Ada ya. kurang kami tidak diedukasikan kami untuk kurang, kalau di desa itu stuntingnya karena kan Nggak boleh double bayaran. Oh iya gitu. tapi kalau ada yang lainnya juga ya. Tapi pendukung kalau di didikan tapi ada stuntingnya biasanya. Jadi dari bahan makanan PMT kami ada diskusi juga dari Dinas Kesehatan, itu kami masukkan ke program juga Bu, jadi untuk cegah stunting dan untuk perawatannya biasanya kami ada tumbuh kembang di DTK kami juga, jadi sampai 5 tahun tetap kami pantau. Ya, Bu Kapus, kalau boleh bertanya ini ya, sekalian kita diskusi ya Ibu ya, agar nanti pemberian materi dan kemudian tadi ya overlapping sih enggak, tapi lebih baik mungkin yang sudah diberikan tidak kami berikan lagi kan gitu ya Bu Vicky ya, kami pendampingan apa kira-kira yang kami lebih fokuskan. Nah, untuk perawatan tadi pada balita stuntingnya yang sudah diberikan selain PMT tadi atau di rumah kan gitu. Kita masih PMT rumah. Kalau untuk sampai tahap tahun ini itu ada bahas itu bahas stunting. Ada beberapa apa namanya dari Pemda, dari Puskesmas juga terlibat di bahas ini. Jadi bahas ini memberikan PMT berupa bahan makan seperti beras, susu dan yang lainnya itu diberikan kepada anak yang stunting tadi. Gitu. Kerjasama antar kabupaten, BKKBN dengan Puskesmas ya, kecamatan. Kalau kemarin itu jadwalnya 6 bulan Bu, jadi dari Januari sampai Juni itu kemarin. Juli ini belum, karena mau direvisi lagi Bu, siapa aja yang akan mau di pemberian selanjutnya. Lain BNP DDTK palingan DDTK pemantauan paling dari sanitasi itu dari SPM-nya itu ada kami kan dari kami memberikan fasilitas sebagai sanitasinya, dari desanya mereka juga bikin jambatan dipakai kami sudah kami lokus untuk perwakilan keberhasilan pengobatan jadi mereka di luar bulan karena kita lokus tahun ini jadi kami berhasil mengumpulkannya dan kebetulan rumah desanya juga aktif ya. Jadi alhamdulillah kita dapat perwakilan dari kabupaten. Berarti kemungkinan sepertinya kalau sudah lintas sektor dan lintas program, berarti kita memang memfokuskan untuk home care balita di berarti sampingnya di rumah ya, home care. Jadi menambah pengetahuan pengetahuan ibunya untuk memberikan perawatan kepada balita stunting, karena seperti misalnya kalau tindakan pertama yang pertama dilakukan. Kami juga ada fasilitas jadi setiap yang gizi kurang atau stunting kami akan rujuk ke rumah sakit spesialis anak untuk ditemukan dulu sama dokter anak gitu, dikonsultasi. Menambahkan dari yang ada terkait komunikasi itu biasanya kan kami ada pertemuan baik dari Pemprov. Ada terkaitannya misalnya dia nasi A nggak ingin dijaga itu kami langsung lapor ke desa. Jadi saya mau jebak dari bagaimana rumah tersebut harus
ya jangan lagi Kalau gitu. Jadi kalau untuk saya kami di sini menambahkan seperti yang sudah dibahas sama kawan-kawan dari program secara kampus tadi secara umum untuk kegiatan-kegiatan yang tadi sudah direncanakan dalam tanda petik sudah kami laksanakan. Cuma mungkin kalau untuk keperawatannya yang belum intens kali ya, kalau memang yang kebetulan di sini kan kawan-kawan dari Poltek perawatan, jadi untuk perawatannya kali ya Bu Bima ya. Terus udah itu kalau bisa, kalau saya bilang karena mereka tuh pendidikan edukasi mereka di rumah itu kurang, kalau bisa kita kasihkan kayak leaflet tapi yang agak spanduk biasa yang murah gitu kan, gitu kan, ya leaflet lah spanduk edukasi gitu, kayak poster, di bingkai, jadi mereka di setiap rumah yang ada karena kan kalau sekali ngomong nggak dengar, sekali ngomong nggak dengar gitu kan, jadi kita spanduk. Kalau spanduk nggak ada salahnya, kalau spanduk nggak ada salahnya. Kebetulan Desa Moros Bapo kan mau dijadikan perwakilan penata laksanaan stunting berhasil kan, jadi nggak ada salahnya. Berarti dari puskesmas ada dari penelitian dari sekolahnya juga mendukung gitu, jadi maksud saya gitu. Jadi kalau ada spanduk kan berarti mereka aktif benar-benar bekerja sama dengan lintas sektor. Oh iya ya. Berarti mungkin nanti kita koordinasi juga kami dengan kepala desanya ya gitu. Kalau sekarang kami masih baru bawa bannernya. Nggak apa-apa. Iya, tahu pasti kan mengingatkan Pak. Iya. Kawan-kawan dari pendidikan dan bapak kan kerja survei ya. Iya. Saya rasa pasti lalu apa yang dibutuhkan. Karena kan kemudian langsung kan. Mungkin catatan juga untuk teman-teman dari Poltek, karena masalah kasus tadi ini untuk menjadi masalah karena viral, karena mungkin bukan hanya dari Poltek, dari kawan-kawan dari program magister, dari Lupsti, itu juga mereka penelitian di sini. Mungkin itu tadi lokus penelitian topik penelitian itu beda-beda. Mungkin kalau untuk kawan-kawan yang dari S2 kemarin dari magister lebih ke diklunya juga hasil laporan jika apa kandungan dari ASI itu sendiri mengapa terjadinya seperti mungkin lebih kecil mungkin ya karena dengan latar mereka kan beda. Tapi kami kalau dari semua yang tadi dijelaskan seperti yang kami tadi perawatan memang kita mungkin masih belum kurang. Saya sangat berterima kasih sekali kalau itu dari Promikes. Ini kan juga tempat lahannya kawan-kawan dari Inja ya. Mereka juga tadi bilang saya lihat terakhir ada yang menyerahkan biasanya kawan-kawan yang penelitian di sini saya minta tolong serahkan sama saya hasil penelitian. Bukan apa-apa, mungkin saya akan punya juga jadi laporan terima kasih juga untuk kami seperti yang barusan Ibu Pipi ternyata yang barusan yang saya lihat dari kawan-kawan yang dari Inja, ternyata faktor pendidikan itu kurang ini. Mereka yang stunting itu pendidikannya saya lihat bagus ya, yang saya lihat ya kasih pendidikan ya, bukan saya bicara ini ya. Nah artinya ada faktor lain sehingga terjadi stunting gitu. Jadi mungkin untuk selanjutnya kita mungkin langsung ke desa barangkali nanti Bu ya, nanti baru kita ke setelah nanti arahan dari sana ya, itu bisa minta bantu nanti Bima yang di kepala desa. Nah, nanti kita koordinasi kapan kita bisa turun ke kepala desa karena saya Baiklah teman-teman, saya berterima kasih kepada Ibu Wakil Direktur sama Ibu Pipi yang sudah mau menggali kondisi puskesmas kami dengan kegiatan stuntingnya, terus beserta teman-teman program kami akan mendukung apa yang akan dicari datanya. Mudah-mudahan menjadi makalah terbaik dan menjadi percontohan ya Bu ya. Amin gitu. Saya ucapkan terima kasih, baik dan kurang, salah dan lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, saya mau perkenalkan diri dulu, saya Ibu Yanti Dewi, biasa dipanggil Ibu Kiki. Kalau seandainya nanti ada anak atau ponakan yang kuliah di jurusan keperawatan dengan S3, insya Allah dia pasti ketemu sama saya.
selain saya, itu ada juga nama Ibu Lustri Lestari Handayani, dan kebetulan beliau pernah hadir karena dia selain sebagai dosen juga sebagai wakil direktur Poltekkes Kemenkes Jambi, wakil direktur 3. Dan kebetulan hari ini kami juga dari Poltekkes Kemenkes Jambi itu ada kegiatan peduli legok, turun ke kelompok untuk memberikan ya sumbangsihnya ya karena ada kejadian kemalangan kebakaran. Nah, dia Handayani juga kebetulan berada bersama kita di sini di samping Ibu Rima. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua ibu kader, kemudian juga ibu bidan desa, kemudian ibu PKK, ibu PKK, juga perangkat desa dari Muara Sembako. Jadi adapun kegiatan kami ke sini ini melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Jadi sebagai dosen, dan saya dosen di jurusan keperawatan di Poltekkes Kemenkes Jambi. Kawasan terpusatnya itu ada di Kota Baru, Direktorat di depan farmasi. Oh ya, lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi itu ada di satu pusatnya di sekitar wilayah Kota Baru. Gampang untuk dicari karena berada di pinggir jalan. Tapi kalau sehari-hari saya itu mengajar di jurusan keperawatan. Jurusan keperawatan itu adanya di Buluran. Di Buluran di samping Sekolah Islam Terpadu Ankal, kemudian juga dekat SMP Negeri 19. Jadi kalau memang ada nanti anggota keluarganya yang berkuliah di keperawatan, insya Allah kalau nggak ketemu, pasti ketemu saya dan juga tahu di mana itu jurusan keperawatan. Nah, selain sebagai dosen, kewajiban kami selain sebagai saya mengajar sehari-harinya mengajar, kami juga harus melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan untuk tahun ini pengabdian masyarakat kami pilih adalah Kecamatan Mestong, khususnya Desa Muara Sembako. Karena memang saya punya ketertarikan terhadap stunting, karena juga mengajar ilmu keperawatan anak. Nah, dan samping itu juga karena beberapa tahun yang kemarin kita mencoba untuk membuat modul yang mungkin yang sekarang ada kami berikan kepada ibu-ibu. Nah, kebetulan sekarang modul ini juga lagi diuji cobakan di Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, dan sebenarnya masih banyak masukan sehingga nanti modul ini juga kami harus revisi karena ternyata setelah diuji cobakan kepada ibu balita masih banyak yang agak kurang ngeh ya, karena ini bahasanya masih terlalu tinggi katanya. Jadi ini juga masih dalam proses revisi. Cuman saya percaya karena saya mendapatkan info bahwa ibu-ibu, khususnya ibu-ibu kader di sini itu, dan juga tadi Bapak Kepala Desanya juga menyebutkan bahwa ibu-ibu kader di sini ibu yang luar biasa. Sehingga dari yang kemarin yang kinerjanya sangat baik, sehingga angka penyintas stunting yang tinggi itu dalam waktu 1 bulan bisa turun mencapai angka yang harusnya dicapai dalam setahun tapi bisa dicapai dalam sebulan. Nah, luar biasa sekali. Mungkin kalau saya boleh tahu yang ibu-ibu kader yang mana ya Ibu? Semuanya kader. Kayak ibu bidan desanya? Mungkin karena masih jam kerja ya. Jam kerja. Kalau ini ibu PKK. Ibu PKK. Oh, semuanya ibu kader ya. Karena tadi saya agak bingung, bajunya beda. Ternyata ibu kadernya punya banyak baju. Tapi luar biasa sekali, saya akui, saya pernah dulu waktu masih gadis diminta jadi kader posyandu. Cuma ternyata lebih repot dibanding saya jadi tugas saya sebagai pegawai negeri. Karena memang jadi kader itu tidak kenal waktu. Nah, kapan dibutuhkan dia harus selalu siap, harus ready. Itu yang saya tahu, saya salut. Kalau saya sekarang sudah jadi kader, tidak saya angkat tangan terus terang ya. Jadi di sini tema yang kami ambil itu pembentukan desa peduli stunting di wilayah kerja Puskesmas Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Nah,
Adapun yang menjadi latar belakang kami ke sini itu karena data pada tahun kemarin ya, yang kami lihat secara nasional bahwa Provinsi Jambi itu bahwa yang terdekat dari Provinsi Jambi yang penderita stuntingnya terbesar adalah Muara Jambi. Sebenarnya nomor 1 tahun dulu kalau tidak salah itu Kabupaten Kerinci, ya Kabupaten Kerinci. Tapi ke Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat itu kami ambil untuk wilayah penelitian kami. Tapi kalau ke pengajian masyarakat di Kecamatan Mestong. Nah ini bahasa, sebenarnya bahasa dewannya ya, bahasa dewannya bahwa stunting itu merupakan masalah gizi, di mana kualitas hidup anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya tidak sesuai dengan kemampuan genetiknya, tidak sesuai dengan, mungkin saya yakin ibu-ibu kadernya ini sudah punya pengetahuan yang mumpuni ya tentang stunting. Jadi kita di sini hanya istilahnya itu hanya mereview, mengulang saja, karena saya yakin juga sudah menguasai lah, karena kemampuan menurunkan angka penderita stuntingnya sudah membuktikan kemampuan daripada ibu-ibu kader stunting. Nah, sesuai dengan pengertiannya tadi bahwa itu bisa dinilai setelah 1000 hari pertama kehidupan, jadi benar-benar bisa dinyatakan sebenarnya pada saat dia berumur 3 tahun. Jadi cuma kalau beresiko stunting itu yang sebenarnya banyak. Tapi kalau stunting benar itu, memang benar-benar stunting itu setelah umur 3 tahun, itu pun bukan hanya kita lihat dari tinggi badan saja, tapi lihat juga ada pemeriksaan laboratorium dan penilaian pertumbuhan serta perkembangan. Nah, mungkin ibu-ibu kader sudah tahu juga kan apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangannya itu. Nah, kita lihat bahwa stunting itu disebutkan bahwa penyebab terbesarnya adalah asupan gizi. Dan gizi itu kan dilihat dari berat badan per umur ya. Kalau stunting dilihat dari tinggi badan per umur. Tinggi badan ada yang berat badan itu besar, ya karena dia tumbuhnya ke samping, ya maksudnya besar, tapi ternyata tingginya kurang. Iya. Cuma itulah mungkin nanti besok juga saya berikan materi tentang perkembangan. Jangan lupa bahwa selain pertumbuhan juga ada perkembangan. Perkembangan itu misalkan pertumbuhan kita lihat dari berat badan dan tinggi badan ya. Ini perkembangan kemampuan mulai dari itu apa misalnya untuk kurang kalau biasa mulai tegak. Ini dari menegakkan kepala, kemudian itu yang berjalan tumbuh gigi, dia bisa memegang benda-benda. Nah itu ada tahap-tahapannya. Kalau seandainya perkembangannya itu sudah sesuai, anak sudah masuk kategori sehat. Cuma selama ini kita persepsi kita itu cuma di tinggi badan dan berat badan saja. Ya. Banyak kok anak yang kayaknya kurus tapi sebenarnya tidak sehat. Iya. Namanya bagus sakit. Kayak itu Pak. Ada juga cerita kalau khawatir anaknya, anak apa si Abraham ya. Iya, aktif lincah gitu. Sampai dibawa ke sakit saudara. Iya. Itu kata saya sama ini, tapi saya juga mengerti karena waktu saya punya anak pertama juga seperti itu. Banyak cemasnya. Iya. Semakin banyak keluhan semakin cemas. Iya. Kalau ditimbang berat badannya bagus, gak pernah dibawa itu. Nah, gitu. Jadi memang tidak gampang usaha ini anaknya gizi, anak ini stunting, banyak ya, mulai dari gizi ya, tenaga laboratorium ya, karena kan ada pemeriksaan darah ada Google KPN ada lagi tidak disebutkan itu indikasi. Apalagi kalau sudah banyak ngasih HP, dia akan terpapar dengan makanan, gambar-gambar makanan dia yang aneh-aneh ya. Terus saya juga lupa
apa ya? Itu ciki-ciki yang saya tahu ciki-ciki. Makanan lokal. Jadi kalau dulu ada keluarga nenek yang datang ya, mau lihat cucu, dia pasti bawa jajanan. Kita lah yang sebenarnya mensortir, harus mensortir. Tidak mungkin kita kasih semua, itu nanti tergantung ke nenek. Mungkin satu, kedua bisa, tapi yang lainnya tidak. Nah, anak itu tadi tuh, karena sudah kebiasa, kadang dia suka kenyang dengan yang itu. Dikasih makanan, pas kita kasih makanan yang sebenarnya kayak nasi, segala itu sudah enggak. Dan saya terus terang terbantu karena anak saya masuk sekolah dasar, sekolah itu yang memang harus makan di sekolahan. Jadi ustazahnya sama ustaz itu berdosa kalau tidak makan. Jadi tempat salah. Kadang nggak seenak jauh dari kita. Tapi karena itu, jadi dia pun saya lihat kok di semua sayuran saya yang malah gak suka pedas, ini anak saya gak suka pedas. Ternyata tuh enak. Bisa, dia mengambil itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada sahabat kita ini. Lebih banyak saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi nanti jam setelah selesaikan nanti dalam bulan ini.